بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini, walau dalam keadaan hujan, Allah masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita umur panjang, sehingga kita terus bisa semangat dalam ibadah, terus bisa bertolabul ilmi, menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Dan mugi-mugi dari ilmu yang kita kaji semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin membuat kita semangat untuk menjalankan perintah-perintah, dan juga kita berusaha untuk menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bahasan yang kedua tentang judulnya riba akan hancur, sedekah akan subur. Riba itu akan hancur, sedekah itu akan subur. Kita lanjut pembacaan surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. di sini dikatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah itu akan menghancurkan riba, sebaliknya Allah itu akan menyuburkan sedekah. Allah akan menyuburkan sedekah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, lagi orang yang berbuat dosa.
Maka kesimpulannya di sini menurut tafsiran para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau katakan harta riba itu akan sirna, akan hancur. Bisa jadi hartanya itu secara kasat mata hancur. Bisa jadi berkahnya yang tidak ada sama sekali dari harta riba. Jadi bisa jadi wujudnya itu hancur. Bisa jadi juga bukan wujudnya yang hancur, namun dari sifatnya berkah dari harta riba tadi itu akan hilang. Padahal yang kita inginkan dari harta itu cari berkah. Jadi sekali lagi kita inginkan pada harta itu berkahnya, bukan banyaknya. Karena kalau banyak namun gak berkah jadi sia-sia. Bapak ibu-ibu punya harta yang banyak namun gak berkah, itu entah nanti sekarang ini akan hancur atau di waktu-waktu kemudian itu akan hancur. Jadi sekali lagi tujuan kita itu cari harta, cari berkah, bukan cari banyaknya. Dan ini sekali lagi kalau sarankan pada bapak ibu-ibu, pola atau gaya hidupnya ini, mindsetnya itu perlu diubah. Cara berpikirnya, cara berpandangnya itu yang perlu diubah. Kalau sekarang ya masih punya prinsip nambah harta terus yang seperti saya singgung kemarin. Namun nambahnya itu dengan utang. Ya, sekarang prinsipnya itu diubah. Sekarang nambah tanpa utang. Yang sudah punya utang berusaha untuk lunasi utang tadi sampai lunas utang tersebut. Jadi gaya hidupnya sekarang yang diubah. Ya, gaya hidupnya yang diubah. Yang dari dulu itu pingin nambah terus, nambah motor, nambah HP, perbagus rumah, terus nambah utang. Terus nambah utang, sekarang diubah. Gaya hidupnya itu diubah. Kalau pingin nambah, nabung. Karena sebenarnya bapak ibu-ibu itu sama saja dapatkan. Kalau mau cepat dengan yang lambat juga sama. Kalau mau cepat, ya, ini pengen motor cepat ya, pengen cepat dapat sekarang, berarti harus apa? Kredit kan? Iya kan? Iya. Biaya dengan kredit dengan nanti bayar nunda, nanti kita nabung sampai punya juga untuk beli, itu sebenarnya sama. Namun kalau dengan kredit kalau mau di total, ini kalau tunainya cashnya itu 18 juta. Kira-kira kalau kredit sama nggak? Nambah apa kurang? Nambahnya bisa jadi 25 juta loh. Namun motornya dapat sekarang. Kalau mau nabung, sekarang nabung. Nabung lagi. Ya sudahlah pakai motor butut sajalah. Yang di starter itu sulit. Kalau hujan-hujan kayak gini ya macet. Ya. Kalau bonceng juga ya banyak gembos-gembos sedikit, ya sudahlah nggak masalah. Yang penting punya motor. Dia itu dulu, dia nabung sambil nabung untuk punya motor yang layak dipakai. Motor anyar lah yang dia ingin. Maka kalau dia nabung juga sama. Ini butuh waktu mungkin 3 tahun. Ini juga bayar pipilan juga 3 tahun sama. Ujungnya sama-sama punya motor. Yang satu dapatnya cepat, namun biayanya lebih tinggi. Yang satu biayanya lebih rendah, namun waktunya butuh waktu tadi, nabung sampai 3 tahun. Pingin yang mana? Pingin yang cepat apa pingin yang nabung? Ibu-ibu pingin yang cepat apa pingin yang nabung? Ya kebanyakan cepat ya. Ya sudah, gaya hidupnya berarti sudah, mindsetnya seperti itu, gaya pikirnya seperti itu. Sekarang diubah. Kalau sudah ngaji ini harus hidupnya seperti itu. Hidupnya bukan nambah utang, namun hidupnya berusaha bebas dari utang. Orang bebas dari utang itu, Masya Allah, keunggulannya sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW ini kalau sampai mati masih punya utang, padahal mampu untuk lunasi. Kata Nabi SAW, nasul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yukdu anhu. Orang yang masih punya utang itu akan tergantung dengan utangnya tadi sampai utangnya itu lunas.
Artinya tergantung di sini, kata Imam Asy-Syaukani, dia mampu untuk bayar utang tadi, namun utang tadi dia bawa sampai mati, maka urusannya belum selesai ketika di dalam kubur. Urusannya belum selesai sampai utangnya itu lunas. Sampai utangnya itu lunas. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang orang yang pergi jihad. Kata Nabi SAW, kalau jihad itu zirwatus sanamihi al-jihad. Perkara Islam yang paling tinggi, yang paling puncak itu adalah jihad. Nabi SAW itu katakan, walaupun punya amalan jihad sekalipun, mati dalam keadaan berjihad sekalipun, dia disebut mujahid atau dia itu mati syahid, tetap mati syahidnya, amalan jihadnya tidak bisa untuk melunasi utangnya. Amalan jihadnya tidak bisa untuk melunasi utang. Dan nanti kalau utang itu belum lunas, untuk nyaur, untuk bayar pipilannya, diambil dari kebaikan yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki. Kalau belum lunas, kebaikannya yang diambil. Utangnya masih 5 juta. Nanti di hari kiamat tidak ada uang rupiah, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka diambil dari mana? Amalan yang dimiliki. Kalau ini kebaikannya yang dia punya, maka kebaikannya ditransfer untuk lunasi utang yang ada pada orang lain. Kalau utang tadi masih belum juga lunas, berarti dosa dari orang lain yang ditransfer nanti pada dirinya. Akhirnya minusnya jadi minus besar. Minusnya ini bukan uangnya habis, namun minusnya ini karena amalan kebaikannya yang habis ludes. Akhirnya orang ini nanti pada hari kiamat disebut sebagai orang yang muflis. Tahu muflis? Bangkrut. Pailit. Bangkrutnya ini bukan karena uangnya itu habis, bangkrutnya ini karena amalannya yang habis. Masih ingin punya utang lagi? Masih pingin seperti ini punya utang? Masih pingin seperti ini punya utang tadi? Jadi pingin punya utang atau pingin nabung? Pingin punya motor cepat atau pingin nabung? Nah, mindsetnya sekarang diubah. Cara pikirnya sekarang diubah. Kalau enggak nasibnya seperti ini nanti pada hari kiamat. Nah sebaliknya sedekah itu akan membuat harta kita jadi subur. Dan di sini Allah gunakan istilah kalau riba itu jadi hancur, kemudian dengan sedekah itu jadi yurbi. Riba itu asalnya dari kata yurbi, roba yurbi. Artinya di sini yang seharusnya berkembang, hartanya itu bertambah, itu bukan dari riba. Yang harusnya harta itu bertambah itu dari sedekah. Walaupun tadi kalau riba mungkin secara kasat mata kita lihat wujudnya harta tadi terus bertambah. Iya kan? Pinjam 1 juta, kembalikan berapa? 1.100.000. Bertambah enggak? Bertambah. Kalau sedekah coba lihat secara kasat mata, kita infak untuk masjid misalnya, uang kita 1 juta rupiah, dikeluarkan 100.000 rupiah, berkurang enggak? 1 juta diambil 100.000, berkurang enggak? Jadi berapa? 900. Namun walaupun ini secara kasat mata, secara jumlah itu berkurang, namun di sisi Allah itu malah berkembang, malah tambah subur. Dan manfaatnya nanti saya akan sebutkan manfaat-manfaat sedekah insyaallah pada edisi ketiga. Jadi intinya ingat riba itu akan hancur, sedangkan sedekah itu akan subur. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa. Artinya pelaku riba itu tidak ridho dengan apa yang Allah halalkan, sehingga kalau dia halalkan, Allah tidak suka dengan orang-orang yang menghalalkan riba. Dan di sini juga dapat kita ambil kesimpulan,
pelaku riba atau pemakan riba itu adalah pelaku dosa dan termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, kemarin kita tambahkan lagi ada 10 kaidah dalam memahami riba. Kemarin kita sudah sampai kaidah keberapa? Kaidah keberapa kemarin? 4 kalau nggak salah. Betul ya? Kaidah yang pertama, utang yang dianakan atau dikembangkan termasuk riba. Yang kedua, tambahan dari transaksi utang sebagai ganti karena adanya penundaan waktu pembayaran itu adalah riba. Yang ketiga, semua utang piutang yang menghasilkan manfaat apapun bentuknya maka statusnya adalah riba. Yang keempat, riba tetap tidak boleh baik jumlah sedikit maupun banyak. Sampai situ ya? Sampai situ? Dari kaidah yang keempat tadi, riba mau diambil sedikit, tambahannya sedikit, atau riba itu mau diambil tambahannya banyak, tetap sama-sama berdosa. Dan ingat, coba lihat, ini ada perkataan dari ulama yang namanya Ka'ab al-Ahbar, disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad. Lihat, ini perkataan beliau menunjukkan bahwasanya riba itu tidak pandang besar, banyak, atau sedikit. Dia katakan seperti ini, la an azniya salasan wa salasina zaniyatan ahabu ilayya min an akula dirhama riban ya'lamullahu anni akaltuhu in akaltuhu riban. Kata Ka'ab, aku lebih senang selingkuh sebanyak 33 kali. Aku lebih senang selingkuh sebanyak 33 kali, bukan 1 kali. Namun berapa? 33 kali. Daripada aku makan 1 dirham dari hasil riba yang tidak Allah ridhoi. Coba bandingannya, coba dia bandingkan, ini sangar sekali loh ini. 1 dirham. 1 dirham dari riba. 200 dirham itu sama dengan 6 juta. 1 dirham tinggal dibagi. Kalau 200 dirham itu 6 juta rupiah. 1 dirham tinggal dinilai sendiri berapa. Kecil memang. Namun kalau 1 dirham ini yang dimakan dari riba, ini masih beliau lebih senang selingkuh dengan perempuan 33 kali. Padahal selingkuh nggak boleh. Namun untuk bandingkan dosa itu bagaimana, beliau bandingkan seperti itu. Tanda makan riba lebih parah daripada selingkuh. Apalagi sudah makan riba tambah selingkuh lagi. Komplit. Ini coba dia katakan dengan kalimat hiperbolis sebenarnya. Harusnya cukup katakan 1 kali sajalah selingkuh. Namun katakan 33 kali. Cuma untuk Ka'ab ini menakut-nakuti kita. Jadi nggak usah hitung-hitung di sini. Wah, lebih mending kalau gitu daripada saya makan riba, mending saya selingkuh saja lah. Enggak. Tetap selingkuh enggak boleh. Makan riba juga enggak boleh. Namun Ka'ab itu membandingkan, ini loh dosanya kalau kamu membandingkan. Sama seperti Nabi SAW itu bandingkan selingkuh dengan tetangga, itu dosanya lebih parah daripada selingkuh dengan orang jauh. Sama-sama di wara, itu selingkuhnya dosanya lebih besar daripada orang wara itu selingkuh dengan orang ponjong misalnya. Jauh kan? Bukan berarti saya bolehkan. Namun ini karena dengan orang dekat. Kenapa orang dekat lebih parah dosanya? Karena dengan tetangga keterlaluan sekali kalau dia itu selingkuh. Kalau dengan orang jauh, ya sembunyi-sembunyi ya nggak terlihat, ya nggak terlihat. Mulai dari SMS-an dulu, kita janjian mau di mana? Ya, janjian dulu kan? Iya, janjian dulu ketemu, baru terjadi. Kalau ini dengan tangga sendiri, keterlaluan sekali. Lebih-lebih lagi keterlaluannya kalau masih punya hubungan sedulur misalnya. Apalagi masih ipar lagi. Dan ini yang lebih sering juga yang seperti ini. Ada, ini laki-laki nikah dengan ya
yang perempuan nomor 1. Namun karena tinggal satu rumah dengan adiknya juga jadi tempat perselingkuhannya. Satu rumah. Makanya untuk kasus seperti ini saran saya baiknya laki-laki dan istrinya tadi itu beda rumah dengan adik perempuannya. Nggak boleh dekat-dekat. Karena Nabi SAW itu katakan alhamu al-maut. Yang namanya ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa? Bahayanya sangat-sangat besar. Ipar itu bahayanya sangat-sangat besar. Beberapa kasus, bukan beberapa lagi, banyak kasus seperti ini. Dan nanti bingungnya nanti kalau sudah punya anak dengan perselingkuhan dengan iparnya ini, lebih membingungkan lagi. Mau dinikahkan bagaimana coba? Dinikahkan bagaimana ini? Boleh nggak dinikahi? Boleh nggak dinikahi lagi? Ini nikah lagi dengan adiknya. Dibolehkan kalau dengan Mbak Yune tadi cerai atau mati. Apa mau dibunuh Mbak Yune? Baru menikah? Nggak boleh. Syaratnya itu dia harus milih salah satu. Karena sifat mahramnya dengan ipar itu mahram muakkad, mahram sementara waktu. Dua-duanya dikumpulkan sekaligus nggak boleh. Ya, dikumpulkan sekaligus nggak boleh. Maka tidak boleh terjadi perkawinan tadi antara Mbak Yune tadi dengan adiknya sekaligus dinikahkan sekaligus, tidak boleh. Kecuali kalau Mbak Yune tadi cerai atau meninggal dunia, kemudian laki-laki ini menikahi adiknya, itu baru diperbolehkan. Dan ini juga menandakan bahwasannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar harus dijaga. Mulai dari yang sederhana. Tolong bapak ibu-ibu, dan ini sekaligus permintaan maaf dari kami, ini fasilitas di pesantren ini masih terbatas karena masih dalam perbaikan dan tidak kami ketahui kalau jamaah sebanyak ini tahun ini. Jadi toilet itu sebenarnya sudah dipisah laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu sebelah timur, bapak-bapak, sebelah timur. Untuk perempuan sebelah baratnya. Jadi sebelah kanan itu laki-laki, sebelah kiri itu untuk perempuan. Ibu-ibu tadi bingung, mau masuk gimana, laki-laki sudah di dalam. Bapaknya juga bingung lagi, wah saya kok di dalam ini, ibu kok pada masuk, yang salah bapak-bapak. Dan mohon maaf ini karena keterbatasan ini. Sebenarnya nanti ada toilet, nanti kami buat lagi di lapangan untuk dibuat terpisah. Namun sementara seperti ini belum dibuat di sana sambil menunggu atap itu jadi. Jadi ini mohon maaf, ini fasilitas masih terbatas dan toiletnya itu baru satu. Ya, dan ini memang sangat-sangat tidak mencukupi dengan jumlah jamaah sebanyak ini. Kemudian satu contoh lagi, ini biasanya di kendaraan. Kalau sudah tahu ngaji seperti ini terpisah, maka harusnya dalam kendaraan juga biasanya itu bapak-bapak ambil kesempatan kalau berada di truk atau di bis. Sudah tahulah seperti ini ngaji dipisah, dipisah sepertinya harusnya di kendaraannya juga dipisah. Taruhlah ibu-ibu taruh di bagian depan kalau di bis, bapak di belakang. Wah jangan ambil kesempatan. Wah nih ayo ibu-ibu kesempatan untuk duduk bareng. Ya tolonglah, di truk juga termasuk. Ya truk juga jangan sambil senggol-senggol lagi. Wah ini mumpung tikungan tajam, senggol kiri. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, tolong dijaga aturan di sini. Aturan-aturannya harus ada. Taruh ibu-ibu di bagian depan, bapak di bagian belakang. Mudah-mudahan ini dimaafkan lah, gak ada kendaraan lain lagi. Namun dipisah seperti itu. Jangan sampai ya seperti ternak aja masuk dalam truk seperti itu, mau senggol sana sini, ya jadi halal, gak boleh. Dijaga aturan-aturan untuk masalah ini. Paham gak? Tolong bapak gak ambil kesempatan gak? Nggak mungkin ibu-ibu yang ambil kesempatan, biasanya bapak-bapak. Wah ini tempat duduknya kosong, ya lanang wedok duduk sak kursi, nggak boleh.
Ya, dijaga aturan. Jadi diaturnya gimana ibu-ibu sendiri, bapak sendiri. Seperti ini pengajian nggak campur baur, ibu-ibu di bawah, bapak di atas seperti itu. Nah, ini dulu yang kita bahas. Nanti insya Allah masih ada edisi ketiga lagi. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Itu saja, mungkin manfaat. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه